Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini pembahasan kita untuk manajemen investasi, analisa fundamental. Analisa fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Untuk data fundamental yang dimaksud adalah berupa data keuangan, ya, data pangsa pasar, siklus bisnis dan sejenisnya. Sementara untuk data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha adalah kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Terus dengan mempertimbangkan data-data tersebut, ini analisis fundamental menghasilkan beberapa analisis penilaian badan usaha dengan kesimpulan apakah perusahaan tersebut sahamnya layak dibeli atau tidak. Nah, di dalam analisis fundamental ini dibagi dalam 4 tahapan analisa, yaitu ada analisa ekonomi, analisa politik, ya, analisis industri, dan analisis perusahaan. Untuk analisis ekonomi ini masuk ke dalam makroekonomi, di mana kita memperhatikan tingkat suku bunga, ya, apakah tingkat suku bunga pada tahun berjalan tersebut mengalami kenaikan atau penurunan yang nantinya dapat mempengaruhi harga saham, ya, di pasar modal. Terus pendapatan nasional itu juga mempengaruhi harga saham, ya, kebijakan moneter, ya, yang mempengaruhi jumlah uang yang beredar secara keseluruhan, ya. Terus kebijakan fiskal ini juga mempengaruhi, ya, untuk beredarnya kenaikan atau penurunan dari nilai saham tersebut. Selanjutnya ada analisis politik. Nih, faktor politik di sini merupakan salah satu indikator untuk memprediksi pergerakan nilai tukar, ya. Sangat sulit untuk diketahui timing atau waktu terjadinya secara pasti dan untuk ditentukan dampaknya terhadap fluktuasi nilai tukar. Ada kalanya suatu perkembangan politik itu berdampak pada pergerakan nilai tukar, namun bisa juga dapat membawa dampak ataupun tidak membawa dampak apapun terhadap pergerakan nilai tukar. Jadi faktor politik di suatu negara, ya, atau suatu daerah itu dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar dari mata uang yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai saham suatu perusahaan. Terus selanjutnya ada analisis industri. Ini dapat untuk mengetahui kondisi masing-masing industri. Terus investor itu perlu mengetahui apa saja sektor industri yang paling memiliki peluang untuk bertumbuh, ya. Dalam analisis industri, investor di sini mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan, ya, ataupun sebaliknya. Dalam masalah pengelompokan industri menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan banyak perusahaan yang mempunyai sekian banyak ragam lini bisnis. Sistem klasifikasi industri yang telah dikenal dan digunakan secara luas adalah sistem standar industrial classification, ya, yang didasarkan pada data sensus dan pengklasifikasian perusahaan berdasarkan produk dasar yang dihasilkan. Standar yang dipakai untuk mengelompokkan industri bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu adalah Jakarta Stock Exchange Sectoral Industry Classification, ya, atau JSICA. Nah, terdapat beberapa penelitian ini yang terkait dengan analisis industri, ya, sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan. Yang pertama, industri yang berbeda itu mempunyai tingkat return yang berbeda pula. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis industri itu penting dan perlu dilakukan untuk mengetahui perbedaan kinerja, ya, ini perbedaan kinerja antar industri, sehingga akan membantu investor dan para analisis untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan, ya, karena dapat dilihat dari tingkat return yang berbeda dengan industri yang berbeda. Pendapat yang kedua, ini tingkat return masing-masing industri berbeda di setiap tahunnya. Nah, dengan demikian
Return industri di masa yang akan datang ini tidak bisa diestimasikan dengan hanya menggunakan data return industri di masa lalu atau ya data history. Oleh karena itu, analisis dan investor juga perlu menambahkan dengan beberapa data lain ya yang relevan untuk mengestimasi return industri di masa yang akan datang. Ya. Ini terus yang ketiga ini tingkat return perusahaan-perusahaan di suatu industri yang sama ini terlihat cukup beragam. Hal ini menunjukkan bahwa analisis industri juga perlu diikuti dengan analisis perusahaan. Yang keempat itu tingkat risiko berbagai industri juga beragam, sehingga analisis dan investor perlu mempelajari dan mengestimasi faktor-faktor risiko yang relevan untuk suatu industri tertentu, seperti halnya misalnya mengetahui estimasi return ya. Terus yang kelima ini tingkat risiko ya suatu industri ini relatif stabil sepanjang waktu ya, sehingga analisis risiko itu berdasarkan data historis dapat digunakan untuk mengestimasi risiko industri di masa yang akan datang. Dari beberapa penelitian ini dapat disimpulkan ya bahwa analisis industri itu penting dilakukan untuk meminimalkan risiko ataupun mengidentifikasi industri yang mempunyai prospek yang menguntungkan. Selanjutnya, analisis industri juga perlu diikuti oleh analisis perusahaan, sehingga investor dapat menentukan saham-saham dari perusahaan mana saja dalam suatu kelompok industri yang mempunyai kombinasi return risiko yang terbaik. Jadi para calon investor harus benar-benar bisa memperhatikan industri mana yang dapat menghasilkan ya kombinasi return risiko yang terbaik. Terus ada analisis perusahaan ya. Nah, untuk analisis perusahaan ini dapat dilihat dari aset ya. Apakah aset perusahaan akan selalu bertambah ya. Terus ada liabilities ya, hutang nih perusahaan. Kalau bisa jangan terus bertambah, tapi ada penurunan ya setiap periode tahun berjalan, atau kalah naik wajar atau tidak signifikan. Pastikan dengan perhitungan debt earning ratio-nya. Terus pastikan current asset selalu lebih besar dari current liabilities untuk menghindari risiko kemungkinan perusahaan bangkrut atau reg issue. Dan ini di laporan keuangan full year yang terdapat di UDX itu akan muncul memang ya untuk biasa perhitungan DIR-nya itu current asset, current liabilities. Jadi calon investor bisa dapat langsung melihat tingkat dari analisis perusahaan ini nilainya berapa persen ya. Terus modalnya equity, cari yang terus tumbuh. Terus pendapatan perusahaan juga sama, cari yang terus tumbuh ya. Net income perusahaan ya, juga operating income perusahaan yang perlu diperhatikan. Terus untuk metode analisis fundamental di sini digunakan untuk menyaring saham-saham yang layak mendapat perhatian ya. Misalnya di sini ada top down ya, dari atas ke bawah melihat. Di sini calon investor dapat melihat faktor makroekonomi terlebih dahulu ya, untuk mengetahui industri atau sektor apa yang bagus pada saat itu. Jadi bisa dilihat ya, sekarang masyarakat lagi trennya apa ya, di pasar lagi trennya apa. Nah, dilihat dari faktor makro tersebut kita dapat menentukan nih sektor industri mana yang akan kita masuki ya, atau kita ambil beli sahamnya. Terus yang kedua di sini bottom up ya, dari bawah ke atas, yang merupakan kebalikan dari metode top down ya. Dalam metode ini investor yang dapat membuat harga saham naik, jadi sudah melihat saham incaran ya. Kira-kira saham mana nih yang harganya memang sedang mengalami kenaikan ya, atau lagi naik daun ya. Ini saham mana saja itu bisa dilihat.
Nah, terus ada analisa fundamental. Ini yang pertama langkah-langkahnya, amati dan pelajari kondisi makroekonomi dan pasar ya. Di sini kita bisa melihat bidang usaha yang sedang baik dan prospeknya bagus. Nah, itu tadi kita banyak membaca, itu sangat penting ya dalam mempelajari kondisi makroekonomi dan pasar, dan sepertinya tidak cukup dalam waktu 1 minggu ya, mungkin 1 bulan ke belakang histori perusahaan atau perkembangan itu kita, atau bahkan lebih ya, bisa kita pelajari. Terus kita dapat menganalisa laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui kinerjanya ya. Jadi kalau di IDX itu di idx.co.id sudah tampil semua ya, tinggal kita pilih beberapa perusahaan yang akan kita lihat kinerjanya, di situ akan muncul ya. Begitu juga dengan perhitungan rasionya. Terus kita langkah selanjutnya ini membandingkan dengan perusahaan pesaing yang sejenis. Nah, apakah perusahaan yang akan kita beli sahamnya itu dengan pesaingnya, apakah ada rentang ya yang signifikan ya. Jadi kita bisa melihat nih keunggulan saham yang akan sahamnya yang akan kita beli. Terus ada analisa harga saham tersebut apakah sudah murah ya. Jadi kita lihat histori dari harga saham tersebut ya. Terus selanjutnya kita menilai efisiensi operasional perusahaan tersebut ya, dan juga kita memperhatikan kredibilitas manajemen dan pemegang saham mayoritas, yang kalau sekarang tuh di IDX kita buka saja websitenya sudah muncul ya. Itu tinggal kita baca saja ya, informasinya juga sudah sangat lengkap. Terus selanjutnya ini langkah selanjutnya kita mencari sumber lain, misalnya dari berita, analisis media massa, perusahaan sekuritas, hasil riset, dan isu-isu yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Dan sekarang juga memang sudah banyak ya berita media massa online ya, perusahaan sekuritas, hasil riset, isu-isu juga sudah bisa kita dapatkan untuk menganalisa secara fundamental. Nah, di sini ada cakupan analisa fundamental saham ya. Ada analisa 4 aspek finansial, yaitu nilai buku saham, pendapatan per saham, nilai buku ekuitas, dan rasio pengeluaran. Terus selanjutnya ada analisa laporan tahunan perusahaan, termasuk di dalamnya garis besar filosofi perusahaan ya. Yang ini memang ada di buku full year, itu laporan tahunan perusahaan, terus laporan detail operasi perusahaan, informasi finansial, catatan kaki, dan pernyataan tertulis dari auditor. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui ya harga wajar suatu saham ya. Nah, dalam analisis fundamental itu dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Ada banyak metode yang bisa digunakan. Nah, kalau di sini ditampilkan 5 valuasi saham ya, menghitung valuasi saham ya. Ada price earning ratio ya, price to book value ratio, diskon dividend model, diskon cash flow, dan free cash flow. Untuk rasio finansial ini dapat memudahkan penilaian laporan keuangan ya. Ada analisis menggunakan berbagai macam rasio finansial. Nah, untungnya sekarang itu banyak media dan koran bisnis yang juga menyediakan data rasio. Nah, selain itu kita juga bisa mencari rasio di platform online ya, trading atau dari internet. Nah, yang sering digunakan ini untuk rasionya ada earning per share ya. Ini terus ada price earning ratio, price to book value ratio ya, return on equity, debt equity ratio, dan masih banyak lainnya ya. Jadi kita menyesuaikan, kita akan menggunakan rasio finansial yang mana nih untuk menganalisa fundamental dari saham tersebut ya, perusahaan tersebut. Misalnya kalau kita ingin mengetahui rasio laba, berarti kita menggunakan return on equity ya, rasio return on equity. Terus di sini ada opini akuntan publik ya, ada 4 ya. Ada pendapat wajar tanpa pengecualian ya, unqualified opinion. Ada qualified opinion, pendapat wajar dengan pengecualian.
pendapat tidak wajar, adverse opinion, dan menolak memberi pendapatan, disclaimer of opinion. Yang pertama ada unqualified opinion atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, untuk pendapat ini disebut juga unqualified opinion, clean opinion, pendapat tanpa cacat, pendapat bersih, pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan lain-lain. Akuntan publik akan memberikan pendapat atau opini seperti ini apabila laporan keuangan secara umum menggambarkan posisi keuangan dan hasil usaha yang wajar, yang didasarkan pada penerapan standar akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Jadi pendapat ini wajar disampaikan apabila itu tadi tuh ya, menggambarkan posisi keuangan dan hasilnya wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Sedangkan untuk pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, ya, ini pendapat wajar dengan catatan atau pendapatan bersyarat. Pendapat ini akan diberikan oleh akuntan publik apabila bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar, ya, telah disajikan secara wajar dalam arti disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dilihat dari keseluruhan laporan. Namun ya, ada hal-hal yang masih belum dapat diterima oleh akuntan yang sifatnya material tetapi tidak sampai merusak kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Terus ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Ini diberikan oleh akuntan publik apabila laporan keuangan secara umum tersebut dia menggambarkan posisi yang tidak wajar, baik ya karena banyak perkiraan atau jumlah yang menjadi masalah, ya, jadi tidak sinkron gitu, maupun karena penerapan prinsip akuntansi lainnya yang tidak tepat waktu penerapannya dan tidak konsisten, ya, yang tidak konsisten. Singkatnya, pendapat ini diberikan dalam situasi yang bertentangan dengan syarat agar laporan keuangan dapat dinyatakan wajar. Jadi pihak perusahaan memang perlu melakukan revisi lagi untuk laporannya tersebut, ya. Terus menolak memberi pendapat, ya, disclaimer of opinion, ya, atau tidak ada pendapat. Di sini pendapat atau opini diberikan apabila akuntan publik merasa bahwa pemeriksaannya tidak cukup mendukung untuk memberikan suatu pendapat atau laporan keuangan, ya, atau dirinya dianggap tidak independen dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diperiksa. Jadi tidak hanya dari segi laporan tersebut yang dinyatakan memang belum cukup untuk diberikan tanggapan, tapi dari pihak akuntan publik juga merasa apakah pantas gitu, ya, memberikan pendapat atas laporan tersebut, ya. Nah, contoh opini dari auditor. Nah, di sini kan consolidation, ya, menurut pendapat kami informasi keuangan tambahan ini telah disajikan secara wajar dalam segala hal yang material dalam hubungannya dengan laporan keuangan consolidation secara keseluruhan. Nah, ini dari surat izin akuntan publik, ya. Nah, ini laporan, ya, Bank Negara Indonesia, ya, dengan kode BBNI ini dari tahun 2019 sampai Februari 2013. Nah, di sini ada volume, ya, nilai, frekuensi dan harinya, terus ada harga pada saat di harga tinggi, harga terendah, harga penutupan, ya. Ini juga sudah diketahui pernya, ya, harga per lembar saham, ya, per industri, dan harga buku ini, ya. Nah, ini kelanjutannya untuk bank ini, untuk bank BCA, ya. Kalau yang tadi itu untuk bank BNI, ini contoh laporan untuk bank BCA, ya, Bank Sentral Asia. Nah, di sini kelihatan ada rasio dividen, ya, ini kan sudah muncul, ya, sudah terhitung IPS-nya, earning per share-nya, nilai buku, ya, DAR, ROA, ROE, ya, OPM, NPM, paid ratio dan yield-nya ini sudah muncul. Jadi dari calon investor mereka tinggal
menghitung saja atau melihat saja nih berapa nilai ROA-nya, misalnya ya return on assetnya, atau mau melihat return on equity dimulai dari tahun 2008 sampai Desember 2012 ini. Oke, selesai untuk materi penjelasan analisa fundamental ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.